Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan sedikit membahas tentang materi pada Matematika Teknik 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Alwi Misbahudin, NIM 11870700022 kelas A. Materi yang akan dijelaskan pada bagian 1 yaitu deret Taylor, pada bagian kedua persamaan nonlinear tertutup, pada bagian 3 persamaan nonlinear terbuka, bagian 4 eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, dan bagian 5 interpolasi. Bagian pertama deret Taylor. Maclaurin Power Series atau deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tangga. Rumusnya fx sama dengan f0 plus f aksen 0x plus f double aksen 0x kuadrat per 2 kofaktor. Dan selanjutnya apabila mencari deret, catatan deret infinite atau deret tangga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Deret Taylor series, dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun x sama dengan x0. Ini disebut Taylor series. Jadi deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Dan ini rumus deret Taylor. Oke, lanjut. Contoh soal, tentukan nilai fx di dekat x sama dengan 0,35. Rumusnya T0x sama dengan f dalam kurung 0,35. Tabelnya seperti berikut. Kemudian ditambah f aksen dalam kurung 0,35 tutup kurung dalam kurung lagi x dikurangi 0,35, maka grafiknya berbeda dengan sebelumnya. Kemudian ditambah lagi setengah f double aksen dalam kurung 0,35 tutup kurung dalam kurung x min 0,35 tutup kurung kuadrat, dan grafiknya telah berbeda, maka grafik ini yang dicari, dan ini penyelesaiannya. Rumusan masalah, mengapa harus memakai deret Taylor kalau bisa memakai Maclaurin? Kemudian perkiraan kita akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari awal titik 0 x0. Kita harus memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkiraan dan mudah juga untuk melakukan perkiraan. Contoh soal, hampiran fungsi fx sin x sampai order 4 di sekitar x0 sama dengan 1 dan deret nilainya 0 sampai 9.
langkah pertama, fungsi f(x) kita turunkan sampai orde 4. Dan menghasilkan sin x, cos x, min sin x, min cos x, dan sin x. Kemudian langkah kedua, setelah itu menggunakan deret Taylor. Deret Taylor seperti rumus yang tadi pada awal. Setelah diketahui x0 nya, langkah ketiga masukkan x0 nya. Kemudian langkah keempat, masukkan nilai x bahwa x sama dengan 0 sampai 9. Lihat. Dan setelah dihitung, maka sin 0,9 menghampiri 0,783355651, bahwa terbukti ini truncated. Kemudian pada bagian kedua, persamaan nonlinier tertutup. Persamaan nonlinier tertutup ini dibagi menjadi 3. Yang pertama metode tabel, yang kedua metode biseksi, yang ketiga metode regulasi falsi, regula falsi. Persamaan nonlinier, penelitian akar-akar persamaan nonlinier. Akar persamaan f(x) sama dengan 0 adalah suatu nilai-nilai x yang menyebabkan nilai f(x) sama dengan 0. Akar persamaan f(x) adalah titik potong kurva f(x) dan sumbu x. Ini grafik persamaan nonlinier. Yang disebut akar persamaan f(x) adalah titik potong kurva f(x) pada sumbu x. Ini yang berada pada titik 0 di sini. Kemudian persamaan nonlinier, penyelesaian persamaan linear, rumusnya mx plus c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta, dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0. Atau rumusnya x sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax 2 plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Dengan seperti ini, x sama dengan min b kurang lebih akar b kuadrat min 4ac per 2a. Oke, penyelesaian persamaan nonlinier mode tertutup ini mencari akar pada range atau jarak a hingga b tertentu. Dalam range a sampai b terdapat satu akar. Hasil selalu konvergen atau disebut juga metode konvergen. Teoremanya, suatu range x sama dengan fungsi a hingga b mempunyai akar apabila f(x) berlawanan tanda atau memenuhi syarat fa dikali fb kurang dari 0. Teorema di atas dapat digambarkan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Perhatikan grafiknya. Jika
Jika si fx-nya melebihi garis AB, maka tidak terdapat akar. Dan apabila si FA dikali FB nya kurang dari 0, maka mempunyai akar. Yang pertama di sini yang tadi telah disebutkan pada persamaan non-linear ini ada yang disebut dengan metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N. Bagian pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Perhatikan tabelnya bahwa X sama dengan fx. Kemudian kelemahan pada metode tabel ini, secara umum metode tabel ini sulit melakukan penyelesaian dengan error yang sangat kecil. Sebab itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Contoh soal metode tabel penyelesaian persamaan X ditambah X dengan jarak X sama dengan min 0,60 hingga min 0,50. Dan ini penyelesaiannya. Bahwa pada tabel terlihat 0,51 itu mendekati 0. Setelah dilihat pada metode tabel, maka diperoleh fx terdekat dengan 0, maka pada 0,57 dengan fx 0,004. 77 ini mendekati 0. Kemudian yang kedua, metode biseksi. Metode biseksi ini membagi range atau jarak menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Untuk menggunakan metode biseksi ini, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian dihitung nilai tengah. Dan rumusnya X sama dengan A tambah B per 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan berdasarkan akar. Secara matematik, sesuai range, terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB kurang dari 0. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Dan ini contoh grafik metode biseksi. Terus
dibagi 2, terus dibagi 2 si pada sinyal persamaannya hingga mendapatkan akar. Baik, selanjutnya ada algoritma metode biseksi. Yang pertama, definisikan fungsi f(x) yang akan dicari akarnya. Yang kedua, tentukan nilai a dan b. Yang ketiga, tentukan toleransi e dan iterasi maksimum n. Yang keempat, hitung fa dan fb. Yang kelima, jika fa kali fb lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak dilanjutkan, hitung xr sama dengan a plus b dibagi 2. Hitung fxr. Bila fxr dikali fa kurang dari 0, maka b sama dengan xr dan fb sama dengan xr. Bila tidak ada a sama dengan xr dan fa sama dengan fxr, jika b min a kurang dari e atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses akan dihentikan dan didapatkan akar sama dengan xr, dan bila tidak, ulangi angka hingga 6 kali. Dan ini contoh soal metode biseksi. Periksa apakah salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3x min 4 sampai iterasi ke-5. Jika diketahui nilai awal x sama dengan min 11 dan x sama dengan 5 serta kelebihan hingga 2 desimal. Penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan nilai a dan b. A sama dengan min 11 dan b sama dengan 5. Langkah kedua, hitung fa dan fb. Kemudian langkah ketiga, hitung x sama dengan a plus b dibagi 2. Di sini a-nya min 11, b-nya 5 dibagi 2 dan hasilnya min 3. Kemudian langkah keempat, hitung fx. Fx sama dengan min 3 kuadrat plus 2 dikali min 3 kuadrat plus 3 kali 3 min 4. Di sini fx-nya dimasukkan dengan angka min 3. Fungsi x-nya diganti dengan angka min 3. Jadi menghasilkan min 22 bisa diurutkan pada tabel. Jadi berikut. Kemudian nilai fa sama tanda dengan fx, sehingga iterasi satu nilai a diganti dengan nilai x. Kemudian di sini x sama dengan a-nya itu diubah menjadi min 3 ditambah b-nya itu diubah menjadi 5 dibagi 2 dan hasilnya itu satu. Maka fx sama dengan 1 kubik plus 2 kali 1 kuadrat
plus 3 kali 1 min 4 dan hasilnya 2. Maka jika diurutkan pada tabel menjadi berikut. Kemudian seperti langkah sebelumnya, mengulangi hingga 5 kali ulangan hingga bisa mengecek keerorannya. Errornya itu X5 dikurang S4 per X sama dengan 0,75 min 0,5 dibagi 0,75 menghasilkan 0,35. Selanjutnya metode regulasi falsi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan titik B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C pada akar interpolasi linier. Kemudian dikenal dengan metode falsi position. Ini adalah grafik regulasi false. Metode regulasi falsi untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih dari E. Kalian bisa baca ini seperti algoritma regulasi falsi. Yang pertama berbunyi definisikan fungsi fx, tentukan batas bawah A dan batas atas B, tentukan toleransi E, L atau error dan iterasi maksimum atau N. Kemudian hitung FA sama dengan FA dan FB sama dengan F fungsi B. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih dari E, maka mendapatkan persamaan seperti di bawah. Kemudian akar persamaan adalah XR. Dan ini contoh soalnya metode regulasi falsi. Tentukan salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Jika diketahui nilai awal x sama dengan 2 dan x sama dengan 5, maka serta kelebihan hingga 3 desimal. Penyelesaiannya, langkah pertama tentukan nilai A dan nilai B seperti biasa, hanya itu 2 dan B nya itu 5. Iya, hanya itu 2 dan B nya 5. X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Langkah kedua, hitung FA dan FB. F fungsi A nya sama dengan 2 FA nya diganti dengan angka 2 dan FB nya diganti dengan angka 5 hingga menghasilkan seperti ini. Oke, lanjut. Langkah keempat, hitung fx. Fx nya itu yang dimasukkan tadi, 3 akar 2 min 5 kali 3 plus plus 4 sama dengan min 2. Kemudian tabel iterasinya sebagai berikut. Langkah selanjutnya, menukar nilai 0 atau B dengan X jika F fungsi A atau F fungsi B sama tanda nilai dengan F fungsi X seperti pada metode biseksi.
Dan setelah melakukan iterasi dapat dihentikan pada iterasi ke-7 ini dan dilihat pada tabel berikut. Karena sudah diperoleh akar dari persamaan non-linearnya adalah 4 dengan error 0. Karena pada soal fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 sebenarnya bisa difaktorkan secara langsung, yaitu dengan nilai x1 dan x4. Metode inilah sebagai pembuktiannya. Lanjut ke bagian 3, yaitu persamaan nonlinear terbuka. Persamaan nonlinear terbuka terbagi lagi menjadi 3 metode. Yang pertama metode iterasi sederhana, yang kedua metode Newton-Raphson, yang ketiga mode Sekant. Metode iterasi atau metode sederhana atau metode titik tetap adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi fx secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Fungsi fx yang ingin dicari pada lampiran akarnya harus konvergen, ingat, dan diperlukan metode tebakan awal. Jika xn dipakai untuk menghitung xn plus 1, maka hasilnya dapat konvergen dan divergen. Grafiknya sebagai berikut. Jika konvergen itu grafiknya turun, dan jika melingkar seperti ini konvergen masuk ke dalam, dan jika divergen ini naik, dan pada grafik sebelahnya malah kebalikan dari konvergen, yaitu keluar ke arah luar. Oke, contoh soal, carilah akar dari persamaan f fungsi x sama dengan x kuadrat min 7x plus 6 dengan tebakan awal 5 dan error 0,01. Penyelesaiannya, persamaan f fungsi x dipisahkan x dengan sebagian x yang lain. Di sini x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 7x min 6 dan x sama dengan akar 7x min 6. Maka xn plus 1 nya adalah 7xn plus 6. Kemudian kita masukkan pada tabel iterasi untuk mencari error, dan berikut tabelnya. Lanjut, metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode pencarian akar suatu fungsi fx dengan pendekatan suatu titik, di mana fungsi fx mempunyai turunan. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan xn sama dengan dalam kurung xn min 1 tutup kurung dikurangi f dalam kurung xn min 1 tutup kurung dibagi f aksen dalam kurung xn min 1 tutup kurung. Untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Grafiknya bisa seperti berikut ini. Lanjut,
teorema Newton-Raphson. Misalkan f dapat didiferensialkan 2 kali pada 1 dan r adalah akar dari f fungsi x pada selang 1. Asumsikan terdapat bilangan positif m dan m sedemikian sehingga f aksen x lebih dari m dan f double aksen x kurang dari m yang besar ya pada i. Jika x1 berada dalam 1 dan cukup dekat ke batas x1 min r kurang dari 2 m per m, maka batas xn plus 1 min r kurang dari m per 2m dalam kurung xn min r tutup kurung kuadrat dan xn konvergen ke r untuk n sama dengan entah hingga. Contoh soalnya, tentukan salah satu akar persamaan nonlinear. Fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 jika diketahui nilai awalnya x sama dengan 0 dan errornya 0,02 serta ketelitiannya hingga 3 desimal. Penyelesaiannya seperti biasa, langkah pertama turunkan fungsi fx menjadi f aksen x. Fx nya itu x kuadrat min 5x plus 6, f aksen x nya itu 2x min 5. Pada langkah kedua tentukan nilai pendekatan awal x0 nya itu sama dengan 0. Langkah ketiga, hitung f x0 dan f aksen x0. F x0 nya itu sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6 sama dengan 6 dan f aksennya itu sama dengan min 5. Langkah keempat, hitung xn plus 1 sama dengan xn min f xn per f aksen xn. X1 sama dengan x0 min f x0 per f aksen x0, maka sama dengan 0 min 6 per min 5 sama dengan 1,2. Langkah kelima, kembali ke step 3 dengan hitung fx1 dan f aksen x1. Fx1 nya itu diganti dengan tadi 1,2, maka menghasilkan 1,440 dan f aksennya juga fungsinya diganti dengan 1,2 dan menghasilkan min 2,6. Kemudian langkah ke-6, hitung sebagai berikut dan menghasilkan tabel iterasi. Maka iterasi dapat dihentikan pada keempat. Kemudian selanjutnya metode sekan. Metode metode sekan memerlukan perhitungan turunan fungsi f. Metode Newton memerlukan perhitungan turunan fungsi f
aksen X. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang berbentuk rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode sekan. Metode sekan itu bisa disubstitusikan dengan metode Gauss dan menghasilkan persamaan yang di bawah sebagai berikut. Lanjut, algoritma metode sekan. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, definisikan toleransi error atau E dan iterasi maksimum atau N. Kemudian masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu x0 dan x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafik untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatannya yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Kemudian hitung f fungsi x0 dan f fungsi x1 sebagai y0 dan y1. Untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau f fungsi xi. Hitung yi plus 1 nya sama dengan f xi plus 1. Kemudian dapat persamaan seperti di samping. Dan akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Contoh soalnya, tentukan salah satu akar persamaan nonlinear fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Jika diketahui nilai awal x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 2,5 serta ketelihatannya hingga 2 desima. Penyelesaiannya, step pertama, hitung fx0 dan hitung fx1. fx0 diubah fungsinya dengan angka 0, maka menghasilkan 6, dan f fungsi x1 diubah angkanya dengan 2,5, maka menghasilkan min 0,25. Langkah kedua, hitung nilai taksiran akar selanjutnya dengan menggunakan rumus ini. Dan menghasilkan 2,4. Langkah ketiga, hitung fx nya. X2 nya diganti dengan yang ini ya, 2,4, dan menghasilkan min 0,24. Kemudian iterasi dilanjutkan sampai mendapat nilai error mendekati 0, dan iterasi dapat dihentikan pada iterasi ke-9. Langkah keempat, hitung nilai error dengan rumus xr min 1. Materi selanjutnya membahas eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Metode eliminasi Gauss, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode eliminasi Gauss yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat memperoleh hasil suatu variabel bebas matrik diubah menjadi augment matrik seperti ini ya. Lanjut, diubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer, yang asalnya begini
dan menjadi seperti matriks yang di kanan. Oke, lanjut ke contoh soal. Diberikan sistem persamaan linear berikut: 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1, 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3, x plus 3y plus z sama dengan 2. Penyelesaiannya, langkah pertama, representasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks. Setelah masukkan ke dalam matriks, langkah kedua, matriks tersebut menjadi bentuk segitiga atas seperti ini ya. Dan langkah ketiga, substitusikan persamaan y plus 5/7z sama dengan 97 dan menghasilkan y nya itu 2. Persamaan x plus 5/2 y plus 3/2 z sama dengan 1/2. Kemudian hasilnya itu x sama dengan min 3. Jadi didapat solusinya yaitu x nya itu min 3 dan y nya itu 2 dan z nya itu min 1. Kemudian metode dekomposisi LU. Jika matriks A non singular matriks yang punya inverse, maka ia dapat difaktorkan, diuraikan atau dikomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lower atau lemah, dan matriks segitiga atas U upper atau kuat atau atas, dengan cara melakukan jumlah transformasi elementer pada baris seperti contoh sebelumnya. A sama dengan LU. Berikut perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Ini diibaratkan A, transfer elementer pada baris, kemudian menjadi seperti ini, segitiga atas, ini segitiga bawah. Oke, metode dekomposisi LU ini mendapatkan matriks L dan U, menyelesaikan matriks LZ sama dengan fungsi B sama dengan B, dan menyelesaikan matriks UX sama dengan Z. Contoh soalnya, diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut: 2A plus 4B plus 3C sama dengan 16, 3A plus 5B plus 2C sama dengan 12, 4A plus 6B plus 3C sama dengan 12. Penyelesaiannya, langkah pertama, mengubah SPL menjadi matriks A. Ini matriks A nya. Dan ini persamaan tadi menjadi matriks ya. Kemudian langkah kedua, dikomposisikan matriks A untuk matriks U saja menggunakan metode OBE, dan untuk matriks L menggunakan metode sekan. Dan menghasilkan matriks U nya itu seperti berikut.
Kemudian matriks A ini akan diubah menjadi L dengan cara di bawah ini dan menghasilkan 2 0 0 3 min 1 0 4 min 2 2. Langkah ketiga, tentukan nilai Z dengan proses substitusi maju. Ini untuk mencari nilai Z harus disubstitusikan dan Z nya itu menghasilkan 2. Kemudian langkah keempat, tentukan nilai X yang merupakan solusi dengan proses substitusi mundur. Kalau tadi ini substitusi maju, yang langkah keempat ini substitusi mundur. Seperti biasa langkah substitusi, jadi yang didapat nilai X1, X2, X3 nya itu sama dengan AB 0, A nya itu sama dengan min 9, B nya itu sama dengan 7, dan C nya itu sama dengan 2. Oke, ini materi terakhir bagian 5, interpolasi. Interpolasi berguna untuk menaksirkan harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi memiliki orde atau derajat. Jenis-jenis interpolasi, yang pertama interpolasi beda terbagi Newton, yang kedua interpolasi linier, yang ketiga interpolasi kuadrat, yang keempat interpolasi kubik, yang kelima interpolasi Lagrange. Interpolasi Newton ini sebagai berikut. Interpolasi linier itu rumusnya seperti ini. Dan ini grafik interpolasi linier. Misalkan ada M bilangan X1, X2 sampai dengan Xm, dan bilangan lain diberikan berkaitan Y1, Y2 hingga Ym. Maka masalahnya berapa harga Y pada X XK plus 1. Y bintang sama dengan Y1 sama dengan X bintang sama dengan X1 sama dengan per X1 plus 1 min X1 dalam kurung Y1 plus 1 min Y1 tutup kurung. Ini grafiknya menjadi seperti ini ke atas. Ini contoh interpolasi kubik dan ini contoh interpolasi kuadrat. Perbedaannya jika interpolasi kubik ini terpotong-potong, terpotongnya itu seperempat jarak sinyal ya, dan kalau kuadrat ini setengah jarak sinyal. Contoh soalnya, jika diketahui log 2 sama dengan 0,3
30103 log 4 0,60206 log 6 sama dengan 0,77815 log 8 sama dengan 0,90309. Berapakah log 5,5? Maka ini ditanyakan log 5,5 ya. Hitung dengan orde 2 dan 3 interpolasi Newton. Baik, penyelesaiannya untuk orde 2 maka menghasilkan 0,08805 dan selanjutnya menghasilkan min 0,0562. Maka fx sama dengan B0 sama dengan B0 dalam kurung x min x0 min plus B2 dalam kurung x min x tutup kurung dalam kurung lagi x min x1 sama dengan 0,77815 ditambah 0,8805, kemudian 5,5 dikurang 6 ditambah 0,01562 kurung lagi 5,5 min 6, kemudian 5,5 min 4 menghasilkan 0,74584. Untuk mencari keerorannya kita memakai rumus seperti biasa dan menghasilkan 0,00548 atau mendekati 0,548%. Maka log 5,5 sama dengan 0,74038. Untuk orde 3 sebagai berikut. Biasa menggunakan rumus seperti biasa dan menghasilkan 0,741 80 dan menghasilkan 0,00194. Ini mendekati 0,194%. Maka log 5,5 sama dengan 0,74056. Ini menurut kalkulator. Interpolasi linier, ambil ruas garis yang menghubungkan titik XK, YK dan XK plus 1, YK plus 1. Diperoleh persamaan garisnya seperti berikut. Oke, interpolasi yang selanjutnya interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken.
Walaupun demikian dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Misalnya fgx dikali yx kontinu dan diferensiabel sampai turunan n plus 1 dalam interval buka a hingga b diberikan n plus 1 titik x0 y0 kemudian x1 y1 hingga xn yn dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya dan akan dicari suatu polinom derajat n. Selanjutnya untuk pemakaian praktis formula interpolasi Lagrange dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika y fungsi x nilai yang diinterpolasikannya x nilai yang berkorespondensi dengan y fungsi x sama dengan x0, x1 hingga xn, nilai x dan y0, y1 hingga yn, maka nilai y dan bisa menghasilkan persamaan seperti di bawah ini. Contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut. Log 2 nya 0,030103, log 4 nya 0,60206, log 6 nya 0,77815, log 8 nya 0,90509. Yang ditanyakan berapakah log 5,5 dengan menggunakan pendekatan interpolasi Lagrange order 2 dan 3. Penyelesaiannya seperti biasa kayak tadi, menggunakan rumus ini dan menghitung errornya juga. Maka diketahui hasil errornya itu 0,00740 atau mendekati 0,74%. Maka log 5,5 sama dengan 0,74056. Gini pendekatan order 3 yang sama seperti tadi, cuma di sini yang berbedanya itu pada nilai errornya. Errornya itu mendekati min 0,517, maka log 5,5 sama dengan 0,74036. Interpolasi Lagrange kurang disukai dalam praktek karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai x yang lain merupakan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara P-1x dan Pnx pada interpolasi Lagrange. Interpolasi yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Mungkin segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.